Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pertemuan 1 paket 3. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jika diketahui bilangan-bilangan 16 pangkat 4, 4 pangkat 6, 32 pangkat 2, 8 pangkat 5, maka bilangan yang terbesar adalah, untuk mengetahuinya kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Lihat di sini ada 16, 4, 32, dan 8. Ini semuanya adalah bilangan kelipatan 2. Maka semuanya kita ubah menjadi 2 pangkat suatu bilangan. 16 ini adalah 2 pangkat 4. Maka bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 4. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 16. Kemudian 4 ini adalah 2 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 6. Jadi 2 pangkat 12. Lalu 32 ini adalah 2 pangkat 5. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 2, hasilnya 2 pangkat 10. Dan terakhir 8 adalah 2 pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 15. Selanjutnya, kita bandingkan mana yang pangkatnya lebih tinggi. 15, 10, 12, dan 16. Paling tinggi adalah 16. Maka bilangan terbesarnya adalah 16 pangkat 4 yang sama dengan 2 pangkat 16. Hasil dari 128 pangkat 5/7 dikurang 81 pangkat 3/4 ditambah dengan 125 pangkat 2/3 dikurang 216 pangkat 1/3 adalah, ini juga harus kita sederhanakan terlebih dahulu. 128 ini adalah 2 pangkat 7. Kemudian 81 ini adalah 3 pangkat 4. Selanjutnya 125 adalah 5 pangkat 3. Dan 216 adalah 6 pangkat 3. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan pangkatnya. Fokus di pangkatnya. 7 kali 5/7, maka di sini menjadi 2 pangkat 5. Kemudian yang ini 4 kali 3/4, menjadi pangkat 3. Lalu 3 kali 2/3, ini menjadi pangkat 2. Dan terakhir 3 kali 1/3, di sini nanti menjadi pangkat 1. Jadi bentuknya seperti ini. 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 6. Setelah ini bisa dihitung manual. 2 pangkat 5 itu 32, 3 pangkat 3, 27, 5 pangkat 2, 25, ini tetap 6. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 24. Nilai dari 2/9 min akar 8 dikurang 2/8 min akar 7 ditambah 2/7 min akar 6 dikurang 2/6 min akar 5 ditambah 2/5 min akar 4 adalah. Nah, sekarang sebelum menjawab semuanya, kita perhatikan di sini ada polanya. Untuk penyebutnya, lihat angkanya ini selisihnya 1. Nah, nanti kita akan gunakan pola yang sama. Kita fokus dulu di 2/9 min akar 8. Kita rasionalkan dulu penyebutnya. Dengan mengalihkannya,
dengan akar 9 plus akar 8 per akar 9 ditambah akar 8. Kita fokus dulu ke bagian bawah. Di sini menjadi akar 9 kali akar 9, hasilnya 9. Lalu akar 9 kali akar 8, lalu min akar 8 kali akar 9, nanti hasilnya menjadi 0 ya. Lalu terakhir min akar 8 dikali akar 8, hasilnya 8. Maka untuk penyebutnya di sini 9 dikurang 8, hasilnya 1. Untuk pembilangnya berarti 2 kali akar 9 ditambah 2 kali akar 8. Hasilnya seperti ini. Karena ini penyebutnya 1, bisa kita hilangkan dalam penulisannya. Jadilah 2 akar 9 ditambah 2 akar 8. Nah, untuk yang kedua, ini juga akan sama. Selisihnya di sini angkanya 1. Maka kita gunakan pola yang seperti ini. Nanti ini menjadi 2 akar 8 ditambah akar 7. Tapi karena di sini negatif, maka semuanya harus ditulis negatif. Untuk yang ini nanti ditulis jadi 2 akar 7 ditambah 2 akar 6 dan seterusnya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, lihat keteraturannya. Bentuknya di sini plus 2 akar 8, di sini min 2 akar 8. Maka ini akan saling menghilangkan, nilainya menjadi 0. Berikutnya juga sama. Min akar 7 ditambah min 2 akar 7 ditambah 2 akar 7. Ini juga saling menghilangkan. Lalu plus 2 akar 6 dikurang 2 akar 6. Ini juga menjadi 0. Begitu juga yang ini. Min 2 akar 5 ditambah 2 akar 5. Ini juga akan bernilai 0. Berarti kita hanya punya 2 akar 9 ditambah 2 akar 4. Nah, akar 9 bisa kita sederhanakan menjadi 3. Dan akar 4 disederhanakan menjadi 2. Jadi ini 2 kali 3 ditambah 2 kali 2. Sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Hasil dari 2 akar 96 ditambah 3 akar 24 dikurang 4 akar 54 ditambah 5 akar 6. Nah, kalau diperhatikan, di sini ada 6, ini kelipatan 6, ini juga kelipatan 6, dan ini juga kelipatan 6. Maka kita tuliskan seperti ini. 96 kita tuliskan jadi 16 kali 6. 24 kita tuliskan 4 kali 6. 54 kita tuliskan 9 kali 6. Yang ini tetap. Selanjutnya, bilangan kuadratnya kita keluarkan, kita akarkan ya. 16 diakarkan menjadi 4. Jadi di sini 2 kali 4, 8. Di sini nilainya menjadi 8 akar 6. Lalu 4 kita akarkan menjadi 2. Jadi 3 kali 2, ini 6 akar 6. Lalu 9 diakarkan menjadi 3. Di sini menjadi 4 kali 3. Jadinya 12 akar 6. Oke, kita tuliskan. 8 akar 6 ditambah 6 akar 6 dikurang 12 akar 6 ditambah 5 akar 6. Oke, tinggal berfokus ke bilangan yang di depannya. 8 ditambah 6 dikurang 12 ditambah 5. Lalu dikalikan dengan akar 6. Jadilah hasilnya 7 akar 6. Hasil dari akar 63 ditambah akar 405 dikurang akar 112 ditambah akar 125 dikurang akar 45. Nah, kalau diperhatikan di sini ada angka 5, ada angka 5, ada angka 5. Berarti yang ini sudah pasti harus dibagi dengan 5. Pasti nanti terakhirnya adalah
akar 5. Lalu yang ini akar 63 sama akar 112. Kemungkinannya adalah akar 7. Ini adalah 9 kali 7. Oke, kita jabarkan ya. Ini jadi akar 9 kali 7, 405. Kita jabarkan menjadi 81 kali 5, 112. Kita jabarkan menjadi 16 kali 7, 125. Kita tuliskan 25 kali 5 dan 45. Kita tuliskan 9 kali 5. Bilangan kuadratnya kita akarkan. Ini menjadi 3 akar 7. Di sini 9 akar 5, ini 4 akar 7, di sini 5 akar 5, dan di sini 3 akar 5. Baru sekarang kita sederhanakan. Di sini 3 akar 7 dikurang 4 akar 7 jadinya min akar 7. Kemudian 9 akar 5 tambah 5 akar 5 dikurang 3 akar 5 itu adalah 11 akar 5. Jadi hasil akhirnya adalah 11 akar 5 dikurang akar 7. Bentuk rasional penyebut pecahan 28 per 3 ditambah akar 5 adalah, berarti untuk merasionalkan kita kalikan dengan berapa? Lawan dari sini. Jadi 28 per 3 tambah akar 5 kalikan dengan 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Oke, sekarang kita kalikan. Untuk yang di bawahnya dulu. 3 kali 3 menjadi 9. Kemudian di sini 3 kali min akar 5 nanti akan habis ditambah dengan ini. Akar 5 dikali 3. Terakhir akan dikurangi dengan akar 5 ditambah akar 5 dikali akar 5 jadinya akar menjadi 5. Jadinya 9 dikurangi 5 berarti di sini bawahnya 4 ya. Lalu atasnya tinggal dikalikan 28 kali 3 min akar 5. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kan 4. Kita sederhanakan dulu dengan 28. Jadi bisa disederhanakan menjadi 7 kali 3 min akar 5 sama dengan 21 min 7 akar 5. Bentuk rasional penyebut dari pecahan 16 per 3 akar 6 adalah, berarti ini dikalikan dengan apa? Akar 6 per akar 6. Ini ya, berarti bagian atasnya menjadi 16 akar 6. Untuk bagian bawahnya, akar 6 kali akar 6, 6 kalikan 3, jadi 18. Jadi 16 akar 6 per 18. Bisa disederhanakan menjadi 8 per 9 akar 6. Sederhana dari akar 63 ditambah akar 175 akar 112 per akar 28 ditambah akar 252 adalah, kan di sini 63, 175, 112, 252, dan 28 semuanya adalah kelipatan 7. Maka kita ubah masing-masing di sini kita jabarkan dikalikan dengan 7. Nanti kita bisa dapatkan akar 7 ya. 63 kita tuliskan 9 kali 7, kemudian 175 kita tulis 25 kali 7, 112 kita tulis 16 kali 7, 28 kita tuliskan 4 kali 7, dan 252 kita tuliskan 36 kali 7. Nah, bilangan kuadratnya kita keluarkan. Jadi, di sini 3 akar 7, yang ini menjadi 5 akar 7, ini menjadi 4 akar 7, ini jadi 2 akar 7, ini jadi 6 akar 7. Setelah ini bisa kita sederhanakan. Untuk bagian atasnya, 3 tambah 5 tambah 4 kalikan akar 7 menjadi 12 akar 7. Untuk bagian penyebutnya, 2 ditambah 6 jadinya 8 kalikan akar 7.
Setelah ini bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Hasil dari min 5 dikuadratkan dikurang 4 dipangkatkan 0 ditambah min 3 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 4. Nah, kita harus berhati-hati ini terutama untuk bilangan yang negatif dipangkatkan. Jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Jika dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya akan positif. Oke, min 5 dikuadratkan menjadi positif 25. Kemudian dikurangi 4 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu min 3 dipangkatkan 1 jadinya min 3. Lalu ini tandanya dikurang 2 pangkat 3, 8. Kemudian ini min 1 dipangkatkan 4 menjadi plus 1. Selanjutnya tinggal kita hitung. 25 dikurang 1 dikurang 3 kurang 8 ditambah 1 sama dengan 14. Bentuk sederhana dari 5 akar 24 ditambah 2 akar 6 dibagi dengan 4 akar 27 dikurang 3 akar 12. Nah, sekarang kita lihat di sini akar 12, di sini akar 27. Kemungkinannya di sini akar 3. Kalau yang atas kemungkinannya akar 6. Oke, kita jabarkan ya. Ini jadi 5 akar 4 kali 6 ditambah 2 akar 6 dibagi dengan 27-nya kita tuliskan 9 kali 3 dan 12-nya kita tuliskan 4 kali 3. Sekarang bilangan kuadratnya kita keluarkan, berarti di sini 4 dikeluarkan jadi 2, 5 kali 2 menjadi 10, lalu dikalikan dengan akar 6, ditambah dengan ini tetap 2 akar 6 per 9-nya kita keluarkan menjadi 3. 4 kali 3 jadi 12, dikalikan akar 3. Lalu 4-nya kita keluarkan menjadi 2. 2 kali 3 jadi 6, lalu kalikan dengan akar 3. Selanjutnya, yang atas menjadi 12 akar 6, yang bawah menjadi 6 akar 3. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 6 per akar 3. Selanjutnya kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah, untuk di bawahnya akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Lalu bagian atasnya 2 akar 6 kalikan dengan akar 3 menjadi akar 18. Kita sederhanakan lagi, 18 itu 9 kali 2. 9-nya kita akarkan menjadi 3. Jadi 2 kali 3 di sini jadi 6 akar 2 per 3. Masih bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AB sejajar dengan CD. Kemudian BC sejajar dengan DE. Selanjutnya, jika panjang AB sama dengan BC sama dengan CD, yaitu 10 cm, maka panjang BF adalah, kita memerlukan garis bantu. Kita tarik dua garis dari B ke G dan dari D ke G. Nah, jadi kita punya sebuah jajar genjang ya. CD, CD, GB. Ya, di sini BF-nya sejajar dengan DG. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini juga kita punya dua buah segitiga, yaitu segitiga ACAFB dan segitiga AEG. Segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Maka kita bisa membuat perbandingannya, kesebangunannya GE per BF sama dengan EA
per BA. Kita ulangi ya. GE per BF sama dengan GA per BA. Oke. BE-nya berapa? GE-nya berapa? Di sini 10 ya, karena sejajar dengan BC. Nilainya sama, karena ini jajar genjang. Maka GE-nya 14. Kemudian berapa GA-nya? Di sini 10, di sini juga 10. Karena ini sejajar dengan CD. Ini jajar genjang, selain sejajar juga sama panjang. Jadi, GE-nya 14, BF-nya kita cari, GA-nya 20, dan BA-nya 10. Ya, seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari BF, di sini saya tuliskan X. Selanjutnya, kita hitung pakai kali silang. X sama dengan 10 kali 14, lalu dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 7. Jadi, BF-nya panjangnya 7 cm. Perhatikan gambar. Nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Lihat di sini adalah dua trapesium yang sebangun. Berarti kesebangunannya di sini 24 dengan 18, X dengan 9, 40 dengan Z, dan Y dengan 12. Kita akan gunakan patokan yang sering digunakannya adalah 18 dan 24. Sekarang kita fokus mencari X dulu. Untuk X, 24 per 18 sama dengan X per 9. Jadi nilai X-nya kita dapatkan dari 9 kali 24 lalu dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya untuk Y. 24 per 18 sama dengan Y per 12. Lalu untuk menghitung Y, kita hitung dari 12 kali 24 dibagi dengan 18 sama dengan 16. Dan terakhir untuk Z. 24 per 18 sama dengan 40 per Z. Ini ya. Lalu untuk menghitung Z, kali silang juga 18 kali 40 dibagi dengan 24. Jadi Z-nya sama dengan 30. Selanjutnya kita jumlahkan. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12 tambah 16 tambah 30 sama dengan 58. Foto berukuran 32 kali 40 cm. L pada sebuah karton. Lebar karton yang tidak tertutup foto bagian kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka luas karton yang tidak tertutup foto adalah, ini adalah fotonya ukuran 32 kali 40. Kemudian area yang tidak tertutup foto di sebelah kiri, di sini 2 cm, kanan 2 cm, kemudian atas 2 cm. Bagian bawah ini belum diketahui, kita harus hitung dulu ya. Berarti lebar yang barunya adalah 32 ditambah 2 di kiri, 2 di kanan menjadi 36. Kemudian panjang yang barunya berarti ditambah 2 di atas dan di sini tidak diketahui maka kita tuliskan dengan X. Jadi lebar yang barunya 36, panjang yang barunya adalah 42 plus X. Nah, karena sebangun maka bisa kita tuliskan 32 per 36 sama dengan 40 per 42 plus X. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 8 per 9, kemudian kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1 per 9 sama dengan 5 per 42 plus X.
Selanjutnya bisa kita kali silang. 1 kali 42 plus X sama dengan 9 kali 5. Kita dapatkan ini, dan X-nya berarti 3 cm. Selanjutnya, kita hitung luas kartonnya. Berarti luas kartonnya adalah 36 kali 45 sama dengan 1620 cm persegi. Dan luas fotonya berarti di sini kita punya 32 kali 40 sama dengan 1280 cm persegi. Nah, luas karton yang tidak tertutup foto tinggal kita kurangkan, sama dengan 340 cm persegi. Perhatikan gambar berikut. Jika PS sama dengan 66 cm, maka selisih OS dan OP adalah, sekarang kita buat perbandingannya dulu. OS banding OP, OS per OP sama dengan 28 per 16. Kita sederhanakan menjadi 7 per 4. Karena yang diminta adalah selisih, kita ambil dari sini selisihnya adalah 3. Berarti 3 per, total ini 11. Jadi 3 per 11 kali panjang PS-nya 66 cm sama dengan 18 cm. Perhatikan gambar berikut. Jika SQ sama dengan 12 cm, SQ 12 cm, dan luas segitiga QRS adalah 54 cm persegi, luas PQR adalah, sekarang kita fokus dulu ke segitiga SRQ. Di sini kita punya tingginya 12. Kita harus cari tahu dulu SR-nya. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 54. Jadi 12 kali SR dibagi 2 sama dengan 54. Kita sederhanakan di sini menjadi 6. 6 SR sama dengan 54, maka SR-nya 9. Selanjutnya, SR-nya sudah tahu 9, kita harus menghitung PS. Ada rumus yang menyatakan PS kali SR sama dengan SQ kuadrat. Maka kita dapatkan PS kali SR-nya 9 sama dengan SQ kuadrat, SQ-nya 12 kali 12. Tinggal dihitung, kita dapatkan PS-nya sama dengan 16. Nah, di sini sudah punya 16, berarti kita punya alasnya 16 tambah 9, yaitu 25, lalu tingginya adalah 12. Berarti luas segitiga PQR yaitu 25 kali 12, kemudian dibagi 2, sama dengan 150 cm persegi. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah ini. Diketahui persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang ADEF. Jika panjang DC 50 cm, maka keliling persegi panjang BCEF adalah, kita buat dulu gambarannya supaya tidak salah ya. Karena sebangun kita buat seperti ini. Nah, ABCD diketahui AD-nya dari sini ya, 20 cm, kemudian DC-nya diketahui dari sini 50 cm. Kemudian untuk persegi panjang ADEF, di sini sudah dikasih tahu kalau AD-nya 20 cm. AD-nya sama dengan FE 20 cm. Kita harus cari tahu dulu panjang DE, oke, atau AF. Bisa digunakan perbandingan. Jadi 20 per AF sama dengan 50 per 20. Maka AF-nya sama dengan 8 cm. Di sini ya,
AF-nya 8 cm. Berarti FB-nya tinggal kita kurangkan. 50 dikurangi 8 cm sama dengan 42 cm. Jadi di sini kita punya 42, ini juga 42, di sini 20 dan di sini juga 20. Selanjutnya yang ditanya adalah keliling. Tinggal kita jumlahkan sisinya. 20 tambah 20 tambah 42 tambah 42 sama dengan 124 cm. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AD 15 cm, maka panjang EF adalah AD-nya 15 cm, DE-nya di sini 9 cm, maka AE-nya adalah 15 dikurangi 9 sama dengan 6 cm. Selanjutnya, untuk menghitung EF ada rumusnya, yaitu DC kali AE ditambah DE kali AB lalu dibagi dengan DE ditambah EA. Sekarang kita substitusikan angkanya. DC-nya itu 18, kemudian AE-nya 6, lalu ditambah dengan AB-nya 12, dikalikan dengan DE-nya 9. Lalu dibagi dengan 9 ditambah 6. Sekarang tinggal kita hitung. Jadilah 216 dibagi dengan 15 sama dengan 14,4 cm. Perhatikan gambar berikut. Diketahui DE 28 cm, CE 21 cm, dan panjang AB 48 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BE. Sekarang kita bisa gunakan perbandingan dari kesebangunan ya. Kita gunakan CE per CB sama dengan DE per AB. Substitusikan angkanya. CE-nya 21, CB-nya kita cari, kemudian sama dengan DE per AB. DE-nya 28, AB-nya 48. Selanjutnya gunakan kali silang untuk mencari CB. Jadi CB sama dengan 21 kali 48 lalu dibagi 28 sama dengan 36. CB-nya 36, kemudian kita harus cari EB. Tinggal dikurangkan saja. 36 dikurang 21 sama dengan 15 cm. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan adalah panjang CD. Yang ini ya, ini juga sebangun. Di sini ada titik sudut yang ditandai. Sekarang kita ubah posisinya supaya lebih mudah melihatnya. Oke, segitiga ABC. Nah, di sini kita sempurnakan angkanya dari A ke B. Ini 18 ditambah 17 sama dengan 35. Lalu BC-nya, alasnya di sini 20. Selanjutnya, segitiga ADE. Ya, AD-nya diketahui 21, kita tuliskan 21, kemudian AE-nya diketahui 18. Oke, jadi sebangunnya seperti ini. Selanjutnya mau menghitung CD, berarti kita hitung dari sini saja, dari A ke C. Oke, kita gunakan AB per AD sama dengan AC per AE. Substitusikan angkanya, AB-nya 35 per AD-nya 21 sama dengan AC-nya kita cari per AE-nya 18. Selanjutnya kali silang, jadi AC adalah 35 kali 18 lalu dibagi 21 sama dengan 30. Oke, AC-nya 30, diketahui AD-nya 21, jadi DC-nya sama dengan 30 dikurang 21 sama dengan 9 cm.
Jika titik R aksen adalah bayangan dari titik 3,9 setelah dirotasikan pada pusat O 0,0 sejauh 90 derajat, maka koordinat titik R aksen adalah, harus dihafalkan rumusnya, rotasi 90 derajat dari R, X, Y menjadi R aksen min Y, X. Sekarang di sini awalnya 3,9, maka R aksennya adalah min 9, dari sini ya, min Y jadi min 9, X, X-nya 3, jadi min 9,3. Jika titik S aksen 3,-12 adalah bayangan dari titik S setelah ditranslasi oleh T sama dengan min 57, maka koordinat awal titik S adalah, translasi itu ditambahkan ya, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, X aksennya di sini diketahui yang ditanyakan adalah titik awalnya. Jadi kebalikannya, kalau mau nyari S aksen harus ditambah, kalau mau mencari S berarti harus dikurang. Jadi di sini 3 dikurang min 5, ya 3 kurang min 5, lalu min 12 dikurang 7. Oke, kita sederhanakan menjadi 8,-19. Titik N min 7,8 ditranslasikan oleh T3-9, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan min 1. Maka letak koordinat titik N sekarang adalah, pertama ditranslasikan, maka nanti nilainya X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian direfleksikan terhadap X sama dengan min 1. Berarti di sini 2 kali min 1 dikurang X, Y. Oke, pertama N-nya min 7,8. Nah, min 7 ditambah 3 sama dengan min 4, 8 ditambah min 9 sama dengan min 1. Selanjutnya direfleksikan terhadap X sama dengan min 1. Jadi 2 kali min 1, min 2. Kemudian dikurangi min 4. Jadinya 2 ditambah min 2 ditambah 4. Jadinya 2. Lalu koma Y, koma min 1. Jadilah 2, min 1. Titik L min 3,-4 dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 sejauh 270 derajat dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y, maka bayangan titik L adalah, pertama dirotasikan 270 derajat, maka nanti hasilnya adalah Y, min X. Setelah itu direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadinya min X, Y. Oke, kita kerjakan satu persatu. Pertama L-nya adalah min 3,-4. Dirotasi sejauh 270, berarti kita tulis Y, min X. Jadi dari sini Y-nya min 4, lalu min X. Jadi min 3 jadinya plus 3. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadinya min X, Y. Oke. Min 4-nya dikalikan dengan min, jadinya min 4 sama dengan 4. Kemudian Y-nya tetap 3. Jadilah hasil akhirnya adalah 4,3. Jika G aksen 3,9 adalah bayangan titik G setelah dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 90 derajat yang dilanjutkan oleh translasi T sama dengan min 1, 3, maka letak koordinat titik G semula adalah, rumusnya translasi itu X tambah A, Y tambah B,
Kemudian kalau rotasi 90 derajat, di sini dibalik jadi min 90 derajat, jadinya Y, min X. Oke, kita kerjakan dari translasi dulu. Karena ini sudah dilakukan, berarti kita balik jadi di min. 3,9 jadinya 3 dikurang min 1, jadinya 4. Kemudian 9 dikurang 3, jadinya 6. Selanjutnya rotasinya. Kita balik jadinya Y, min X. Jadinya Y-nya 6, kemudian min X-nya berarti 4, jadi min 4. Hasilnya adalah 6, min 4. Perhatikan gambar berikut. Persegi panjang ABCD dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat, kemudian ditranslasikan oleh T 9 min 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar dari bayangan persegi panjang ABCD adalah, nah ini adalah titik-titiknya A, B, C, D. Kita harus cek satu persatu. Pertama adalah dirotasikan 90 derajat, setelah itu ditranslasikan 9 min 2. Oke, kita cek satu persatu ya. Rumusnya untuk rotasi 90 derajat adalah min Y, X, kemudian ketika ditranslasi, berarti nanti X tambah A, Y tambah B. Kita cek dari titik A terlebih dahulu. Titik A adalah min 3,8. Min 3,8. Pertama dirotasikan dulu, min Y, X. Jadinya min 8, min 3. Selanjutnya ditranslasi 9 min 2. Min 8 ditambah 9 jadi 1. Min 3 ditambah min 2 jadi min 5. Oke, kita cek ke sini, ternyata benar. Pernyataan pertama benar. Kita cek yang B. B-nya min 7,8. Dirotasikan terlebih dahulu, berarti 8 jadi min 8. Kemudian di sini X-nya di sini min 7. Selanjutnya ditranslasi, min 8 ditambah 9 jadi min 1, min 7 ditambah min 2 jadi min 9. Kita cek ke sini, ternyata beda. Berarti pernyataan kedua salah. Kita cek yang C. C koordinatnya adalah min 7,1. Kita cek min Y, X jadi 1 di sini jadi min 1, kemudian ini min 7. Selanjutnya ditranslasi. Min 1 ditambah 9 jadi 8. Min 7 ditambah min 2 jadi min 9. Kita cek ke sini, ternyata beda, berarti pernyataan ketiga juga salah. Kita cek yang terakhir D. Min 3,1. Kita rotasikan terlebih dahulu. Jadinya min Y, X. Jadi ini min 1, min 3. Kemudian ditranslasi. Min 1 ditambah 9 jadi 8. Min 3 ditambah min 2 jadi min 5. Kita cek ke sini, ternyata sama. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 4. Ya, demikianlah materi paket 3 pertemuan ke-1. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.